Ke-86, ngelindur. Seminggu berlalu, dan rutinitas berlangsung seperti yang sudah direncanakan oleh Gus Hanan. Sejauh ini, semua berjalan dengan lancar, dan kondisi Hamad sudah membaik. Setidaknya ia sudah lebih banyak sadarnya daripada tidurnya, sudah bisa diajak bicara dan ditanya ini siapa, dan itu siapa. Tapi yang masih membuat Baby sedih, suaminya hanya mengenali semua orang, kecuali dirinya dan Dijah. Suaminya kenal dengan Gus Hanan dan bisa menceritakan kisah mereka dulu, mengenai Bunyai. Bahkan sampai ke semua menu masakan favoritnya, lalu Pak Kiai, Ning Ningrum dan bahkan Gus Malik. Kita ke kampung itu kanan. Terus udah selesai semua urusannya, Nan? Tanya Hamad lagi. Ini sudah kelima kalinya ia bertanya hal seperti itu. Udah, Mat. Udah kelar semua. Alhamdulillah. Udah sekarang kamu makan dan istirahat ya? Atau kamu mau jalan-jalan? Beb, makanannya suamimu udah jadi. Tanya Gus Hanan dengan kencang. Baby di depan kompor sedang menyeka air matanya. Sedih dan putus asa juga. Kenapa dia yang dilupakan? Tapi Dijah juga gak diingat sih. Tetap aja ia sedih. Sudah Gus, ini. Baby membawakan makanan dan meletakkannya di depan kasur. Sebenarnya ia mau berdiri dan berbalik arah. Takut sedih dan nangis lagi di depan Hamad. Tapi ia dipanggil oleh Gus Hanan. Dipelototi olehnya. Duduk. Baby duduk pasrah dan menunduk. Ini Baby loh, Mat. Istrimu. Gak ingat? Tanya Hanan dengan tenang. Istri? Tanya Hamad balik. Selalu begitu tiap hari. Begitu ditanya, ia akan bertanya balik. Iya. Dia masuk sini dan langsung nikah sama kamu. Bahkan dia belum masuk kelas di SMA, udah kamu nikahi. Lalu sekarang sudah lulus SMA, coba bayangin. Udah berapa lama menikahnya? Gus Hanan terus menceritakan semua tentang pernikahan mereka. Baby hanya menatap lurus ke wajah itu. Wajah yang biasanya memandangnya dengan penuh rasa tertarik. Kadang pandangan itu membuat Baby melambung tinggi. Seperti ia dijadikan putri oleh pria itu. Hanya lewat pandangan saja. Kini, tak ada lagi tatapan itu. Bahkan kenal saja tidak. Apalagi penuh kagum. Sampai di jam sore hari, Bagda sholat Asya. Baby minta izin untuk mandi dulu. Jeti Dijah dan Gus Hanan yang standby, karena Hamad sedang membaca buku. Herannya adalah, walau Hamad lupa dan bingung atas dirinya dan orang di sekitarnya, beberapa maksudnya. Tapi, dia masih ingat betul. Semuanya mengenai semua kitab yang ia pelajari. Sama sekali tak ada yang ia lupakan. Apa karena kenangan mengenai Baby terlalu cetek ya? Apa karena Hamad tak benar-benar sayang dan cinta? Gimana? Mau gak? Tanya Gus Hanan kini dengan wajah ceria ke Hamad yang sudah menutup kitabnya. Boleh. Balasnya dengan tenang. Yuk. Beb. Kamu udah mandi kan? Ganti baju sana. Sama ambilin jaket punya Hamad. Kita jalan keluar hari ini. Biar gak bosan. Refreshing. Mumpung orangnya mau ini. Ucap Gus Hanan dan Baby hanya mengangguk paham. Ia berganti baju. Dan mengambilkan jaket punya Hamad. Memasangkannya juga. Aku sengaja cari momen beda. Kita ke resto dulu. Kali aja dia jadi ingat sama kamu kan, Beb. Bisa dicoba dulu. Yang penting keluar dulu aja. Usul Gus Hanan begitu Baby sudah siap. Dan Hamad sedang minum air putih. Ceritanya mereka rapat dadakan. Baby, Dijah dan Gus Hanan. Kan waktu itu juga formasinya begini. Manut Gus. Aku udah. Jangan putus asa. Gak boleh sama sekali kita putus asa. Yang sabar, Beb. Kok kayaknya familiar ya? Gumam Hamad begitu memandang ke area resto saat masuk. Gus Hanan yang memesan makanan dan membiarkan Baby, Hamad dan Dijah duduk dengan anteng di tempat duduk. Ini tempat kita dulu jalan bareng, Mas. Waktu ngedate setelah nikah. Jawab Baby dengan berani. Dari yang sudah-sudah kalau ia mengajak bicara Hamad, ia akan diam dan mogok bicara setelahnya. Seperti dia alergi dengan Baby. Hal yang membuatnya sangat sakit hati. Kali ini, Hamad diam dan mengangguk,
Ya setidaknya dia tak melengos dan memandang ke arah baby dengan ketus. Ustadz, dulu, saya sama baby itu beda kelas. Baby ini dulu pernah diminta ngecat tembok musyola Banak. Ingat gak Ustadz? Tanya Dijah kini. Sekarang malah Hamad itu lebih respek dan lebih santai sama Dijah. Ia membalas kalau diajak bicara oleh Dijah, gak seperti baby. Hal yang membuat baby rasanya mau nangis dan kabur aja dari sini. Tapi mau kabur. Kabur kemana coba? Ini rumahnya. Suaminya adalah rumahnya. Gimana lagi? Akhirnya ia hanya bisa diam. Dan memandang melas ke arah pria yang kini seperti lupa ingatan atas dirinya itu. Kok bisa? Dilupakan gitu? Gus Hanan datang. Dan tersenyum lebar. Oh ya Jah. Kamu itu di diniahnya gak naik ya? Kok masih di level yang kemarin kamu waktu lulus? Bukannya gak naik sih. Tapi waktu masuk lagi. Yang ngetes Ning Melati. Nah nanya ini susah Gus. Jadinya aku gak lulus. Nyengir dia. Baby hanya memangku dagunya di tangan. Memperhatikan ada orang di depannya yang berinteraksi dengan asik. Biasanya dia dan Hamad yang ngobrol asik. Membuat dua orang ini iri. Baby lalu memperhatikan wajah Hamad lagi. Yang entah sedang berpikir kemana. Saat ia memandang ke arah pria itu. Ia malah mendapati Hamad sedang memperhatikan dirinya lekat-lekat. Bahkan saat kepergok, ia tak memalingkan pandangannya. Seperti matanya itu sedang merasuk ke dalam diri baby. Seperti memandang langsung ke dalam dirinya. Kalau itu mungkin ya. Karena tatapan itu rasanya begitu tajam dan membuat baby terpaku tak bergerak. Untung saja. Makanan datang dan Gus Hanan memecah perhatian mereka. Lalu mereka makan dengan asik. Mana bisa baby makan dengan asik dan nikmat. Perasaannya campur aduk. Ia senang suaminya sudah ada di dekatnya. Tapi apa ini bisa dibilang suaminya? Karena ia sendiri tak dikenali. Gus, apa boleh? Saya izin. Ya kapan gitu? Saya mau jenguk ayah saya. Loh, Beb. Gus Hanan tampak cukup kaget dengan ucapan baby barusan. Gus Hanan memberi kode dengan matanya. Mungkin maksud dari tatapan itu adalah, terus ini gimana? Baby malah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis di balik telapak tangannya itu. Baby kadung tak tahan. Emosinya dan sakit hati, tapi juga kasihan dengan Hamad. Tapi ia tak dikenali. Dan tak direspon, malah cenderung dicuekin. Itu yang membuat dirinya hancur sehancur-hancurnya. Ia hanya ingin istirahat sejenak dari semua ini. Sebentar saja, Jeti baby Humairah yang dulu. Yang dulu seperti belum menikah dulu. Baby yang tak ada pikiran mengenai suami. Kalau bisa ia mau saja Jeti seperti Hamad. Lupa. Sepertinya Jeti lupa tak terlalu menyakitkan. Dibanding sekarang. Bagaimana kalau nanti? Hamad selamanya tak ingat. Bagaimana kalau nanti? Hamad tak suka dengannya. Tambah tak suka dan berujung benci. Toh setiap kali baby bicara ia selalu melengos, mendelik dan tak pernah merespon. Kalau bisa disimpulkan. Baby sangat pesimis saat ini. Pesimis bisa kembali jadi baby yang dulu, sebagai istri seorang Hamad Buhori. Ia bisa merasakan elusan lembut di punggungnya. Dan sudah bisa menebak kalau yang mengelusnya lembut adalah Dijah. Sahabatnya itu. Saat baby sudah mulai tenang. Ia menerima uluran tisu dari Dijah dan membalikan tubuhnya. Ia menyeka semua sisa air matanya di wajah. Walau ini tak bisa membuat mata sembabnya kembali normal, hidungnya juga kini terlihat sangat merah juga pipinya. Baby, kita bicarakan pelan-pelan ya Beb. Kan kita udah setuju. Ucap Gus Hanan pelan. Baby mengangguk. Saya cuma butuh waktu 2 hari aja. 3 hari maksimal karena perjalanan. Saya mau. Ia diam. Lama. Dan mengerjapkan matanya berulang kali. Menarik dan mengembuskan napasnya panjang. Mendesah. Napas. Ya Arok. Ucap Gus Hanan lagi. Kita bicarakan ini nanti ya Beb ya. Setelah ini. Nanti malam insya Allah kita bicarakan semuanya. Baby mengangguk pasrah. Saat ia sudah kembali menghadap ke lainnya. Ia mendapati Hamad menatapnya bahkan lebih lekat lagi. Ia tak peduli. Mau selekat apapun pandangan itu. Mau semendelik apa matanya Hamad.
Pria itu tak kenal dengan dirinya. Bahkan tak pernah menjawab semua ucapannya. Percuma. Sosoknya seperti sebuah tulisan dari kapur papan tulis. Sekali hapus. Hilang selamanya. Sepulangnya dari area resto dan seusai sholat Isya, Hamad tertidur di kasurnya sementara Baby, Dijah dan Gus Hanan berkumpul di ruang tamu mini rumah itu. Sabar Baby. Sabar, sabar. Ucap Gus Hanan lembut. Pandangannya iba ke arah Baby. Saya akan sabar Gus. Tapi saya butuh waktu. 2 hari aja. Untuk napas. Keluh Baby kini mulai mau nangis lagi. Biarin aja dia dibilang cengeng. Terus, nanti setelah kamu balik, kamu stres lagi, minta pergi lagi. Ya kapan kelahnya Beb? Aku butuh kamu. Hamad butuh kamu. Dijah juga butuh kamu. Ayo, kita berjuang sama-sama. Yang lain sudah bantu kita dengan cara mereka sendiri. Ning Room yang cover kelas saya dan Hamad. Barengan sama Pak Kiai. Semua teman Ning Room memperpanjang masa tinggal mereka untuk cover kelas kosong dan minta izin khusus ke kampusnya. Semuanya Beb. Sudah berjuang. Jadi aku mohon kamu. Bertahan lebih lama lagi. Ini sudah dapat titik lebih baik. Ia sudah bisa diajak bicara. Sudah bisa komentar, diskusi. Semua kitab dia paham. Tinggal sedikit lagi Beb. Masa kamu mau nyerah gitu aja? Selama ini aku udah ingetin dia. Kalau dia punya istri. Kamu. Lah nanti kamu gak ada. Dia bisa mikirnya aku bohong. Dong. Baby hanya mengangguk dan menangis lagi. Dijah memeluknya lembut. Dan berbisik untuk Baby istighfar. Aku emang payah. Cengeng. Lemah. Kenapa sih aku gak bisa kuat? Keluh Baby dengan dirinya sendiri. Kenapa cobaan ini terlalu berat untuknya? Kenapa ia tak kuat? Kenapa? Sabar Beb. Kamu kuat. Ayo kita kuat sama-sama. Pinta Gus Hanan dengan lembut lagi. Kini Baby seperti sedang ditemani 2 saudaranya. 2 orang asing yang memperlakukannya seperti saudara. Benar memang. Teman banyak sudah biasa. Tapi teman yang ada di kala duka itu jarang. Ia cukup beruntung dikelilingi banyak orang baik. Yang menemaninya dan menguatkannya di kala susah dan duka. Seperti sekarang. Tidur dulu. Tenangkan dirimu. Oke. Besok kita bahas lagi. Kalau memang kamu butuh waktu. Nanti kita bicarakan. Besok. Oke. Kita bicarakan kapan. Dan kamu harus balik kapan. Ayo kita kemit. Berjuang bersama ya Beb. Baby mengangguk lemas. Mereka memutuskan bersiap tidur. Sama seperti hari-hari lainnya. Gus Hanan tidur di ruang tamu. Baby dan Dijah beber kasur di samping kasur Hamad yang beranjang. Baby baru saja mau memejamkan matanya. Ia jadi kesulitan untuk tidur belakangan ini. Nafsu makannya juga menurun drastis. Entah separah apa wajah dan kondisi fisiknya kini. Pasti sangat menyedihkan. Lagi, Baby berdiri dan mendekati suaminya. Yang sudah lelap tertidur. Ia memegangi tangannya yang besar dan biasanya hangat itu. Mas, kapan kamu ingatnya sama aku Mas? Rengek Baby nyeplos begitu saja. Lalu tangan besar itu bergerak. Menggenggam tangan Baby, lalu meremasnya pelan. Baby saja sampai mengerjap kaget. Ini beneran terjadi. Maaf. Kamu Baby. Istri saya ya, saya belum bisa ingat kamu. Tapi saya selalu tidur dan mimpi seorang perempuan. Sosok itu sangat sayang dengan saya. Dan saya menyayanginya sekali. Sosok itu juga yang selalu mengusir kabut. Kalau kabut itu datang mau menyelimuti saya, wajahnya tak bisa saya lihat jelas awalnya. Dan sepertinya semakin lama, perempuan itu lebih jelas wajahnya, tak lagi kabur. Sepertinya itu kamu. Tapi sepertinya bukan. Saya tak yakin. Maaf ya. Sudah buat kamu sakit hati, kecewa dan sedih. Saya janji akan usaha mengingat semuanya. Doakan saya ya. Hamad berucap seperti itu. Kaku, dan tak seperti dia normal. Baby mengerjap lagi. Tangan itu masih memegangnya erat. Lalu mata Hamad menutup lagi. Tidur. Dia tadi ngelindur. Atau bagaimana?